Halo teman-teman semua, selamat datang di tugas Project Work 2024. Saya Jessica Angelita akan memaparkan mengenai persoalan ikumen. Hal yang akan dibahas di dalam presentasi ini adalah pengertian ikumen, latar belakang adanya ikumen, dampak dari ikumen, tanggapan pemerintah terhadap ikumen, serta tantangan yang dihadapi oleh ikumen. Pertama-tama, apa sih ikumen itu? Jadi, ikumen berasal dari kata ikuji yang berarti pengasuhan anak dan men yang berarti laki-laki. Sehingga ikumen berarti laki-laki yang terlibat dalam pengasuhan anak dan membantu pekerjaan rumah. Menurut Motegi 2011 menyatakan bahwa ikumen merujuk pada pria yang terlibat dalam pengasuhan anak dengan sukarela dan menikmati prosesnya baik sebagai orang tua tunggal atau bersama pasangan. Keterlibatan ini meliputi pengasuhan anak dari bermain, mengajari, membersihkan rumah, sampai mengawasi secara fisik dan emosional. Selanjutnya adalah latar belakang ikumen. Perubahan sosial dan budaya di Jepang menyadarkan masyarakat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak-anak. Dahulu, peran ayah pada zaman Edo adalah mendidik anak laki-laki tertua mereka untuk melanjutkan posisi ayahnya di kemudian hari sebagai kepala keluarga. Sehingga ayah berperan sebagai pencari nafkah sekaligus mendidik anak-anak. Seiring dengan perkembangan keluarga modern di Jepang, posisi ini kemudian bergeser menjadi tanggung jawab ibu yang mengakibatkan ayah hanya berperan sebagai pencari nafkah. Hal ini pun memunculkan sistem patriarki di Jepang yang mendefinisikan bahwa laki-laki bertugas dalam urusan finansial, sementara perempuan bertugas dalam urusan rumah tangga. Tugas ayah sebagai pencari nafkah ini pun lambat laun mengakibatkan rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di masa kini. Sistem patriarki tersebut kemudian mengakibatkan munculnya resistensi dari kaum perempuan di Jepang. Gerakan ini muncul karena perempuan ingin mendapatkan hak yang sama dalam bekerja dan bukan hanya mengurusi rumah tangga. Adapun istilah mother ideology yang muncul karena aturan yang mengatur idealnya seorang perempuan di masa lalu juga turut mendorong perempuan tidak dapat menerima suatu kondisi yang menempatkan mereka sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab dalam urusan motherhood. Contohnya saat kaum perempuan akhirnya mendapatkan hak yang sama dalam bekerja, justru berakhir memiliki beban yang ganda karena pekerjaan rumah tangga yang termasuk dalam urusan motherhood masih menjadi tugas mereka. Bukannya menjadi tugas untuk kedua belah pihak, baik pada laki-laki dan perempuan. Kemudian dampak dari ikumen. Dampak ikumen, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya sistem patriarki yang muncul karena pergeseran tanggung jawab, mengakibatkan kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dalam keluarga. Hal ini kemudian menyebabkan anak tidak tahu secara detail mengenai ayahnya, begitupun seorang ayah yang tidak mengetahui secara detail tentang anaknya. Lalu pada ketidaksetaraan gender di Jepang akibat dari sistem patriarki, Jepang perempuan selalu dituntut mengerjakan urusan rumah tangga dan walaupun akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja, juga masih dituntut dalam mengerjakan urusan rumah tangga tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan mendapatkan beban ganda dalam urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap hal tersebut? Tanggapan pemerintah yang pertama mengeluarkan sebuah kebijakan Work-Life Balance Charter dengan tujuan untuk membentuk masyarakat di masa depan yang ramah terhadap keluarga. Kebijakan ini menuntut pemerintah pusat serta pemerintah daerah membuat rencana tindakan untuk karyawan dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan rumah. Selanjutnya, pada tahun 2010, Menteri Kesehatan Perubahan dan Kesejahteraan Jepang membuat sebuah proyek bernama Ikumen Project dengan maksud untuk mendorong peran ayah dalam keterlibatan membesarkan anak. Dalam proyek ini digelar acara simposium dan lokakarya serta pemberian paduan keseimbangan kerja hidup untuk menyesuaikan urusan pekerjaan dan rumah tangga. Acara yang diselenggarakan pun menggambarkan ayah sebagai sosok yang heroik. Namun hal ini kemudian menimbulkan kekesalan lain dari para perempuan karena mereka menganggap bagaimana bisa seorang laki-laki dianggap heroik karena mengerjakan
pekerjaan rutin atau pekerjaan rumah. Padahal selama ini hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajib bagi perempuan dan mereka tidak mendapatkan hak yang sama seperti halnya laki-laki. Lalu pada masalah kesetaraan gender akibat dari patriarki tersebut, pemerintah Jepang membuat 15 prioritas kebijakan persoalan gender dari hasil implementasi deklarasi Beijing tahun 2000. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah Jepang tidak hanya berupaya dalam kesetaraan gender perempuan saja atau laki-laki saja, namun berusaha untuk menciptakan kesetaraan yang benar-benar setara antara laki-laki dan perempuan yang meskipun dalam implementasinya masih belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan atau sempurna. Lalu tantangan ikumen. Dalam penanganan keterlibatan peran ayah dengan ikumen project tersebut, masih banyak ayah yang masih belum berkenan dalam keikutsertaan pengasuhan anak karena masih menganut peran tradisional. Adapun pekerjaan dalam kehidupan sosial laki-laki di Jepang dianggap sebagai sebuah pride yang membuktikan maskulinitas yang mereka miliki. Pandangan sosial masyarakat orang Jepang juga mempersulit laki-laki dalam ikut serta mengurus anak, seperti presiden cuti untuk merawat anak yang dipersulit atau bahkan ditolak dengan alasan dapat menghambat bahkan menghancurkan karir yang mereka miliki. Kemudian adanya anggapan bahwa apabila seorang salaryman sudah pulang pada waktu sore hari, hal tersebut masuk ke dalam sesuatu yang memalukan karena pulang bukan pada jam umumnya seorang salaryman untuk pulang. Selain itu juga terdapat apabila ada acara nomikai dan karyawan laki-laki tidak ikut karena alasan keluarga, maka hal tersebut masuk ke dalam hal yang juga memalukan. Lalu pada kesetaraan gender, kesempatan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan masih sedikit atau rendah, di samping dengan beban ganda yang mereka dapatkan. Tetapi juga gaji yang mereka dapatkan pun lebih sedikit daripada gaji laki-laki meskipun memiliki beban pekerjaan yang sama. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Dan terima kasih.